Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali di pelajaran PPKN Pak Parlim kelas 10 baik IPA maupun IPS. Salam sehat ya. Ini materi PPKN bab 2 untuk bahan PHB, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara ya. Jadi gambaran negara Indonesia berbangsa dan bernegara. Ya. Yang A, wilayah negara kesatuan RI. Ini nanti itemnya ada 3 ya, saya jelaskan ada 3 item. Ya. Yang pertama pengertian wilayah Indonesia, negara Indonesia atau deklarasi Juanda. Wilayah negara adalah suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal kita, tempat hidup kita, sumber hidup kita untuk mencari makanan dari suatu negara. Itu pengertian wilayah negara. Kemudian ini bicara tentang deklarasi Juanda. Jadi 13 Desember 1957 pemerintah mengeluarkan deklarasi Juanda. Apa itu isi deklarasi Juanda? Tolong cari di internet, di materi buku-buku yang tersedia. Jadi pemerintah RI mengeluarkan deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Apa isinya? Cari sendiri. Yang kedua, ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Apa ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya itu adalah yang pertama, wilayah negara kita itu wilayah daratan, termasuk tanah di bawah kita. Itu ruang lingkup. Yang kedua, wilayah perairan. Entah itu laut, sungai, danau yang ada airnya, itu ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, wilayah dasar laut yang di bawahnya ada tanahnya. Yang terakhir, wilayah ruang angkasa. Jadi di atas kita ini bermil-mil. Suatu saat ada pesawat siluman Amerika yang terbang di atas kita. Itu tidak boleh. Itu melanggar batas ruang angkasa suatu negara. Kalau dia tidak izin, kita tentara RI berhak untuk menjatuhkan, menembak. Ya. Jadi pesawat terbang yang ada di wilayah RI harus ada izinnya. Karena itu ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Ya. Yang ketiga, kekuasaan negara atas kekayaan alam. Nah, ya. Undang-Undang Negara RI tahun 45, negara berhak menguasai kekayaan alam di Indonesia. Negara berhak menguasai. Contoh, kamu punya rumah dengan tanah yang luas. Secara tidak terduga di tanahmu itu ada tambang emas. Nah, itu kamu tidak bisa memiliki. Loh, itu kan milik saya Pak Parlim. Tanah papa saya ada tambang emas ya milik saya. Oh, tidak bisa. Ya. Itu pemerintah, negara yang menguasai, dikelola, nanti hasilnya untuk kepentingan rakyat. Walaupun itu tambang emas ada di tanahmu. Jadi itu yang mengelola adalah negara. Dikelola nanti untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu maksudnya. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pengertian penduduk dan warga negara. Penduduk itu semua orang yang bertempat tinggal dan mendiami di wilayah suatu negara, di negara Indonesia, dan mentaati peraturan-peraturan. Itu pengertian penduduk. Jadi kamu itu penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia, kamu harus mentaati peraturan. Ya. Kalau berlalu lintas, mentaati peraturan. Kalau bayar apapun di bank, di apapun harus antri, mentaati peraturan. Itu penduduk. Nah, ya. Pengertian
warga negara. Warga negara itu adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Contoh, kamu nanti kalau sudah 17 tahun wajib punya kartu penduduk. Ya. Jadi sebagai warga negara yang baik harus punya kartu penduduk, diurusi di Siola. Sekarang pengurusannya di Siola. Dalam penerapan asas kewarganegaraan, ini ada dua asas. Pertama, berdasarkan kelahiran. Nah, contoh, kamu Pak Parlim lahir sejak kecil di negara Indonesia. Otomatis kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, ada juga berdasarkan naturalisasi. Apa itu naturalisasi? Nah, ini warga negara Belanda, pemain sepak bola, orang Belanda, warga negara Belanda. Dia berjasa terhadap Indonesia. Dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Joko Widodo, presiden kita, memberikan naturalisasi. Jadi walaupun dia menjadi warga negara Belanda, secara otomatis dikasih naturalisasi. Tanpa syarat-syarat otomatis menjadi warga negara Indonesia. Ya. Istimewa. Naturalisasi, ya. Jadi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Banyak pemain sepak bola dari luar negeri yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia karena sumbangsihnya terhadap sepak bola Indonesia. Ya. Kemerdekaan beragama. Ya. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah dianutnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita ini bukan negara komunis. Setiap warga negara harus punya kepercayaan, harus punya agama. Ini Masjid Istiqlal. Tahun kemarin saya ingin Natalan, jadi di depannya Istiqlal ini ada gereja katedral di Jakarta. Saya ingin Natalan di gereja katedral. Tapi ternyata saat saya pagi-pagi jam 4 sudah berangkat, dari situ saya tidak bisa ikut Natalan. Karena yang ikut Natalan di gereja katedral itu harus lewat online. Karena banyaknya orang. Jadi saya akhirnya tidak bisa. Tidak bisa ikut. Akhirnya saya Natalan di luar gereja. Ikut misa tapi tidak boleh komuni itu, ya. Nah, saat saya nunggu waktu itu saya masuk di masjid ini. Jadi Masjid Istiqlal ini arsiteknya adalah orang Kristen dari Batak. Siapa arsitek orang Kristen dari Batak? Yaitu Masjid Istiqlal. Tolong dicari. Saat itu saya masuk di dalam sini. Ya, siapa arsitek orang Kristen? Jadi saat itu dilombakan orang Kristen yang memenangkan. Siapa namanya? Tolong cari sendiri. Bahan PHP loh ya. Bab 2 ini bahan PHP. Pembangunan kerukunan beragama ya. Jadi Indonesia itu mengenal kerukunan beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang menjadi landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Ya. Kerukunan beragama yaitu 3 prinsip aturan untuk landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Makanya di sini ada Buddha, ada Islam, Konghucu, Kristen, ya, Katolik, ya, itu ya. Yang terakhir kita bicara pertahanan keamanan. Ya. Jadi bangsa Indonesia harus punya pertahanan negara. Itu sebagai segala usaha yang mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Republik Indonesia dari keselamatan ancaman dari luar. Upaya bela negara. Kita harus selalu bela negara. Saya kira itu materi pagi hari ini. Ya. Jadi bela negara itu cinta tanah air, kesadaran